tadinya Ding, gue punya cerita, gue mau ngobrol sama lo gitu akhirnya. Oke, gue pengen lo main, memang gitu pertamanya memang ditawarin sebagai pemain, tapi habis itu Ding lo bisa kasih gue insight apa sih tentang seorang duda, karena ya kan lo udah ngalamin gitu kan. Akhirnya dari cerita yang ada, dari sinopsis dan deck yang ada, kita ngobrol-ngobrol, jadilah sosok Dimas yang ditayangkan ini, yang memang akhirnya punya banyak apa ya ada perbedaan tapi punya juga banyak kesamaan dengan kehidupan yang Gading jalanin gitu. Jadi, memerankan sosok Dimas akhirnya ya mudah lah gitu. Kalau Kaniken ikut casting atau langsung ditawari? Kalau aku ada casting dulu, tapi memang waktu itu belum tahu kalau lawan mainnya. Belum tahu ya? Masih dirahasiakan. Ya dirahasiakan, tapi begitu gak lama, aku inget banget seminggu kemudian langsung dikabarin kalau Lok dan mainnya sama Gading Martin. Gitu. Kalau Gading sendiri kan katanya hampir sama persis nih sama kehidupan nyata. Kira-kira kakak tuh ikut juga masih dalam penulisan naskahnya untuk seri? Kalau penulisan naskah full Salman dan tim Wahana, tapi memberikan insight maksudnya kayak misalnya kayak Ding, kan orang nggak banyak tahu cowok tuh kalau curhat tuh kayak apa sih, cowok tuh kalau sendiri tuh ngapain sih gitu, dan itulah yang saya berikan apa ya, kayak yang gua alamin gitu. Mungkin bisa jadi masukan buat sosok Dimas, bisa ditambal ke karakternya Dimas gitu. Jadi sosok yang ketemu teman-teman tuh pasti happy gitu, tapi begitu pulang ke rumah, mau masuk rumah di garasi nangis tuh kan orang nggak ada yang tahu gitu. Jadi cerita-cerita kecil-kecil, sepotong-sepotong sosok laki-laki yang kayaknya happy di luar, tapi sebenarnya dia gimana sih gitu. Jadi aku memberikan insight-insightnya. Kak Gading ini kan di series ini kan menghadirkan apa ya, emosi yang complicated ya, ada dinamika yang berubah-ubah antara hubungannya ketika mereka lagi senang-senangnya, ujung-ujung mereka langsung berpisah gitu. Bagaimana sih Kak Gading, Kaniken dengan pemerannya lain itu membangun chemistry dari dinamika emosi yang berbeda-beda gitu? Kalau membangun emosi sebenarnya kalau saya tipe orang yang kalau skripnya kayak apa 5 menit sebelum take saya bisa ke situ gitu. Jadi makanya cukup aneh ketika saya perannya harus berpisah, dan awal-awal kan pasti pisahnya kan pasti ada bedanya, ada marahnya gitu. Ini enggak, saya harus mendekati saya ke sosok Niken dulu. Jadi kalau saya dengan Niken nyaman untuk ngobrol cerita apa aja, untuk masuk ke perannya lebih gampang kalau saya seperti itu. Kira-kira ya sih, kalau aku juga lebih senang kalau kita nggak merasa nyaman sama lawan main. Jadi habis itu mau dikasih adegan apapun, kalau kita nyaman sama lawan mainnya tuh harusnya semua bisa dilakukan gitu. Jadi membangun emosi yang naik turun tuh udah bukan jadi suatu kesulitan lagi gitu. Tapi kalau kita nggak kenal sama lawannya, justru bakalan susah. Iya. Dan begitu udah ngobrol, udah nyaman segala macam, dibantu dengan adanya reading, ya, itu memudahkan. Oke, kalau untuk Kak Gading kan mungkin maaf gitu, ada pengalaman. Tapi kalau Kaniken ini sejauh apa sih Kaniken lakukan riset? Oke, riset, justru aku risetnya nggak usah jauh-jauh karena seperti yang kita lihat Kan ngobrol lagi. ini terinspirasi dari Bapak Gading sendiri, inspired ya, bukan cerita Gading ya gitu. Jadi aku nggak usah riset kemana-mana, aku cukup nanya sama Bapak ini bagaimana kejadiannya. Jadi emang intinya banyakan sharing sama teman pengalaman ya. Begitu tiap habis kan ngobrol lagi, makan ambil ngobrol. Jadi sebenarnya ada kesulitannya sih, karena kita bondingnya deket banget, maksudnya akrab. Sementara di sini kita ada pasangan yang udah divorce, ini kayak udah divorce. Ini kayak pasangan lagi kawin tapi enggak. Maksudnya kesulitannya di sini. Kak Gading sama Kaniken mau tahu dong, ada nggak sih pengalaman yang nggak terlupain pas syuting gitu, kejadian-kejadian seru di lokasi syuting, ada nggak? aduh seru semuanya banget. seru lagi. Ini 8 episode, seru semuanya. Di tiap episode tuh ada keseruan-keseruan sendiri, apalagi syutingnya bareng teman-teman kan. Belum lagi yang tim cowok nih, ada Kiva, ada Bima, ada Dennis. Tapi bingung karena semuanya seru ya. Seru maksudnya bener tadi Masnya bilang ini kan dinamikanya luar biasa, naik turun. Jadi ada happy sama teman, tiba-tiba ada berantem sama sahabat sendiri, sama mantan istri, sama tadinya istri, contohnya jadi mantan istri.
anak yang lagi beranjak ABG, gimana caranya kita beradaptasi dengan anak ABG itu maunya kayak apa sih gitu. Jadi belum lagi konflik sama saya sebagai pemeran utama Dimas, konfliknya lagi cerai nih, habis cerai. Sementara bapak saya mau kawin lagi. Wah, jadi seru banget lah, seru banget. Dan mungkin kalau nggak terlupakan karena itu sedinamika itu emosinya, tapi syutingnya menyenangkan, nggak kerasa kayak syuting ya. Iya, tuh udah beres. Atau udah kayak, kita udah rap nih gitu. Jadi dan itu sangat jarang terjadi. Oke, makasih Kak. Ya. Kak Gading di sini juga menghadirkan Om Roy Martin beradu peran dengan ayah sendiri. Ini yang pertama kali atau udah sekian? Dulu ada, tapi kayak dulu misalnya cuma 1-2 scene. Yang sekarang cukup lumayan, cukup panjang. Dan intens ya? Iya. Sebagai ayah dan anak, terus dia cukup intens juga. Maksudnya emosinya yang perlu dijaga antara gue harus ngalah sama bapak gue yang dia mau kawin lagi, dia nggak mikirin gue lagi udah cerai nih ya. Sementara dia mendukung, lu kan cerai udah lama, udah saatnya kawin lagi gitu. Jadi sangat menyenangkan syuting bareng bokap. Dari dulu gue memang memimpikan lah untuk syuting, kalau perlu memang syuting yang panjang gitu bareng bokap, karena dia bagaimanapun dia membuka jalan ini, dia selalu menjadi idola gue gitu. Jadi pengen banget emang syuting sama dia. Saat membangun kayak baca skrip terus saling bertukar, itu gimana? Nah, kebetulan memang sosok Dimas dan bapaknya dan saya dengan bapak saya kebetulan hampir sama. Jadi saya tuh bisa cerita apa aja ke papa bisa cerita apa aja ke saya. Cukup hubungan yang cukup asik antara bapak dan anak gitu. Berarti pas tahu Om Roy Martin main di sini gimana reaksinya tuh? Happy. Kita bisa kerja bareng, karena kalau nggak kerja bareng dalam kehidupan nyatanya, ketemu orang tua tuh sekarang jarang kan. Kalau nggak hari Minggu gereja, nunggu Natal, nunggu acara-acara gede, nunggu ulang tahun, karena masing-masing sudah punya kesibukan sendiri, rumah yang cukup jauh. Jadi membantu mengobati kerinduan sama orang tua. Jadi ini gue makanya senang banget kalau syuting sama bokap. Kita ketemu. Ada lagi? Mau satu lagi ya? Mau ini sih Kak Niken sama Kak Gading nanti bilang aja kayak kenapa sih penonton harus nonton series Menduda ini gitu. Terus apa aja sih kira-kira yang bisa dipelajarin dari series ini? Oke. Silakan. Ya, teman-teman di luar sana yang duda maupun tidak duda, silakan. Janda maupun tidak janda. Ya, silakan menonton original series dari Video Menduda, karena jadi duda itu tidak gampang, tapi jadi duda itu bukan akhir dari segalanya. Hidup harus jalan terus. Pokoknya hidup harus jalan terus. Dan jangan khawatir walaupun ini drama keluarga, tapi ini fun sekali, entertaining. Jadi kita berdua yakin banget kalau pasti bakalan pada suka. Yes. Tos yang duda. Makasih Kak. Sip. Kak Gading, kan tadi katanya ini kalau nggak salah hampir 70% mirip sama pengalaman pribadi. Nah, ketika syuting tuh ada pengalaman, ketika mau take itu ada nggak sih kayak, aduh bentar nih jadi keinget flashback itu? Bener itu. Susahnya malah di situ, bukan susah sih, tapi maksudnya jadi gitu. Dari napas lagi, aduh gue kayaknya ini dulu udah gue alamin nih. Gue udah di titik yang kan kalau orang divorce tuh kan gitu, jatuh sejatuh-jatuh aja. Terus udah lambat laun kita harus move on, mulai naik lagi. Terus gue ingat waktu gue di sana gitu. Jadi merecall dan tapi dia bersyukur pada akhirnya kita harus melewati itu semua gitu. Kak Gading, bagaimana Kak Gading melihat label duda itu yang biasa di masyarakat itu di label sebagai hal negatif. Bagaimana Kak Gading maupun Kak Niken melihat label duda itu dalam hal positif? Ya kalau gue malah ngelihatnya ya kalau di Indonesia ini label janda malah lebih negatif, kasihan gitu. Kalau gue ya, maksudnya kalau duda tiba-tiba udah keren kan ada sebutan itu gitu ya. Kalau janda tuh begitu dia mau deketin lagi, janda gatel, kan gitu kan. Jadi kalau gue lebih kasihan sama sosok itu, bener kan? Iya, tapi diskriminasi, benar. Tapi duda dan janda menurut saya tuh itu hanya sebuah status. Betul, setuju. Siapapun mau apapun latar belakangnya bisa mengalami hal itu gitu. Jadi buat saya duda dan janda hanya status. Orang juga jangan berkecil hati juga ketika lo menjadi seorang duda dan janda, jangan berkecil hati karena hidup memang tidak, kita nggak pernah tahu. Benar. Kita nggak tahu juga apa alasannya duda
bercanda, jadi itu lagi balik itu cuma sebuah status aja. Just let it be. Yes, ya selama tidak mengganggu. Bener, kan hidup tuh kan nggak seindah, Penting kan. ya nggak seindah scene di film gitu, scene Hollywood, beautiful and happy. Enggak, hidup tuh Lebih keras, Ben. Ya padanya aja, duda nggak apa-apa, gue duda gitu. Apa lo Dan gitu? bukan berarti hidupnya gagal kan. Iya, benar. Gitu. Jadi ya. Dan setiap orang berhak mendapatkan kesempatan. Iya. Berhak mendapatkan kesempatan kedua. Lu jangan. Yang kedua ya. Ntar lo menginspirasi Oh, orang. iya, iya. Gak gitu juga. Tapi apa sih yang buat Terakhir ya. Oke. Ada satu lagi sih. Kak. Boleh. Tapi apa sih yang buat akhirnya Kak Niken di dalam film dengan Kak Gading di dalam film itu berpisah gitu? Karena ada sempat di trailer itu ada kayak disorot video game atau Iya. apa sih yang buat Itu Kak Gading? sebetulnya judi online. Judi online itu salah satu habitnya Dimas, habitnya jelek. Ya, Dimas yang ternyata pakai uang Sekolah anak. asuransi sekolah anak yang udah kita kumpulin, mostly dan dikumpulin sama Desi. Iya. Jadi Desi marah banget karena habitnya ini nggak hilang-hilang. Jadi tidak ada pihak ketiga atau pihak manapun, tapi karena habit aja sih. Habitnya Dimas. Nah makanya kadang-kadang orang tuh kalau udah sampai batas sabarnya udah mentok, udah begitu kita bilang mau berubah juga udah lewat gitu, udah lewat tuh kemana aja gitu. Gue udah kasih kesempatan, kalau nggak ngelakuin itu, jadi begitu gue sekarang meminta maaf, enggak, gue udah lewat loh, udah lewat gitu loh, itu yang makanya nyes banget gitu. Mau foto atau mau